Sorry. Bisa dilihat? Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Ini tema yang saya berikan. Ini adalah refleksi hidup saya selama menjadi imam, pada khususnya ya, bahwa kasih Tuhan itu tidak bertepi. Dan sesudah mencapai umur 51 tahun itu semakin nyata saya lihat dalam kehidupan saya. Jadi nanti akan saya ceritakan dengan beberapa kisah kehidupan saya sendiri, dan khususnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tiada orang yang bisa mengerti keinginan kuat Tuhan untuk menyelamatkan manusia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini.
Di sana dari Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17, khususnya nanti di ayat 16, ditunjukkan kasih Allah itu betul-betul tidak ada batasnya, kesabarannya juga dibentangkan begitu luas. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi yang selama ini Allah yang tidak bisa dilihat secara fisik menjelma dalam diri Yesus. Dalam perjanjian lama itu susah orang menebak siapa Allah itu. Dan banyak persepsinya mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang menghukum, dan sebagainya. Dan kita lihat nanti bagaimana mereka itu mulai dari perjanjian, dari penciptaan sebenarnya, bahwa kerahimannya itu dicurahkan kepada manusia dengan memberikan kenyamanan di Taman Eden, ya, ketika Adam dan Eva. Namun karena mereka berdosa, melanggar hukum atau menerobos dengan perintah Allah itu, akhirnya mereka terusir. Nah, akhirnya di ayat ke-16 itu sangat begitu dahsyat cintanya. Kita lihat itu bagaimana tangan Allah dengan memberikan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang tenggelam dalam kedosaan. Nah, dalam perjanjian lama kita lihat misalnya di Ulangan. Ini adalah refleksi umat ketika mereka itu mengalami kejatuhan, tetapi Tuhan selalu setia mendampingi mereka. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau, khususnya ketika mereka itu misalnya Sodom dan Gomora dan sebagainya. Jadi segala sesuatu penghakiman Allah yang mana bangsa Israel itu ditaklukkan bangsa-bangsa lain, dan akhirnya Tuhan juga hadir untuk menopang dan menolong mereka. Kita lihat juga misalnya di Exodus, di Keluaran itu, di mana mereka menyembah Allah lain, tetapi akhirnya juga karena bersungut-sungut dan diberikan itu mana, roti dari surga. Jadi Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan kasih setianya. Kemudian dari Bilangan kita dengarkan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, itu di kitab Yesaya dan juga Yeremia itu direfleksikan itu cinta Allah yang begitu kokoh dan kuat bagi bangsanya. Nah, kemudian ini kejatuhan Yerusalem. Yerusalem di mana itu bait Allah ada di sana. Di mana itu juga ditaklukkan oleh bangsa lain, dan pada awalnya Allah itu tidak mau menyelamatkan. Tetapi kalau kita baca di bab 3 dan 4 bahwa Allah akhirnya mengurungkan niatnya itu dan datang berjanji akan menyelamatkan, akan mengambil kembali itu bait Allah dan Yerusalem menjadi kota tahtanya. Di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, Daud sebagai sebagai raja terbesar di Israel bisa dikatakan juga dia orang yang hebat tetapi juga rapuh sebagai manusia. Dia berdosa tetapi berulang kali dia bertobat dan kembali kepada Allah. Dia selalu merefleksikan bahwa kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Ini juga sama nyanyian Daud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sudah bagian Mazmur yang paling akhir 136. Nah, kemudian di Amsal juga sama halnya diungkapkan, janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Kemudian refleksi dari kehidupan para rasul, khususnya surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, hanya sabda Allah yang kekal untuk selama-lamanya, khususnya sabda itu memberikan kehidupan, menunjukkan kasih sayang Allah melalui Yesus sendiri. Dan kemudian surat Petrus yang pertama, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan dia ini percaya bahwa kasih itu bisa memusnahkan segala-galanya, dan hanya kasih itu yang bisa melenyapkan dosa itu sendiri. Dan ini nanti akan lebih nyata lagi ketika Yesus mengungkapkannya itu dalam beberapa perumpamaan di dalam perjanjian baru. Misalnya itu wanita pendosa ya yang datang meminyaki kaki Yesus. Dan secara nyata inilah refleksi hal yang sama di mana Yohanes Paulus itu sebenarnya kalau dari pandangan manusia dia tidak perlu mengunjungi Aliaka di penjara dan tidak perlu juga memaafkan. Karena begitu dahsyatnya luka yang dia derita gitu yang dia terima, tapi dia datang ke sana memberikan kehidupan baru bagi orang yang mau membunuhnya. Nah, di Efesus bab 2 ayat 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi refleksi yang paling mendalam adalah bukan karena bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita lebih bahagia. Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan besar yang kita lakukan, melainkan karena belas kasih-Nya. Jadi Allah di sana sudah ada sebelum kita mengungkapkan kasih kita kepada orang lain. Dan cinta Tuhan itu luar biasa. Saya dalam lukisan-lukisan yang paling saya senangi adalah ini kerahiman ilahi, di mana itu hati kudus Yesus itu dipertunjukkan. Biasanya kan di dalam tubuh, ini kan di luar, diekspos, dipertunjukkan. Jadi sebenarnya dia sudah mati kalau di luar ya, tapi itu adalah gambaran bahwa cintanya kepada dunia, kepada manusia sungguh luar biasa. Ya, dipertontonkan supaya kita mendapat pencerahan, mendapat anugerah yang melimpah dari hatinya yang tertusuk gitu. Jadi, warna untuk melukiskan kasih setia Tuhan tidak cukup dengan angka atau menghitung berkat Tuhan, tak cukup tetes keringat untuk membalas karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi hatinya itu selalu ada di luar di sana, dipertunjukkan kepada kita supaya kita sadar insaf bahwa Allah itu adalah Maha Rahim. Kerahimannya itu kita tunjukkan dalam perumpamaan, misalnya mencari domba yang hilang, dari 100 ada yang tersesat, itulah gambaran bahwa dia tidak begitu bahagia dengan yang 99 yang sudah baik, tetapi dia sungguh luar biasa kebahagiaannya ketika dia mendapatkan itu domba yang hilang. Dan kalau kita perhitungkan secara matematika kemanusiaan kita, malahan itu lebih boros sebenarnya dia memestakan itu yang hilang itu. Ya, kalau dilihat dari nilainya gitu. Nah, kemudian juga dia sudah meninggal, sudah ada luka-lukanya ketika menampakkan dirinya kepada para rasul, Thomas itu tidak ada. Jadi dia sabar 2 minggu kemudian dia
datanglah menunjukkan diri dengan luka-lukanya dan biarkan itu lukanya dicucuk oleh tangan Thomas sendiri. Kemudian di sebelah kanan itu adalah ya wanita tabatnya dan percaya kembali kepadanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi biar kita berdosa, biar kita tidak bertobat, Dia di sana selalu mengasihi dan menunggu kita supaya berbalik kepadanya. Nah, peristiwa ini juga dalam penderitaannya, dalam detik-detik mau mencapai kematiannya, dia juga menunjukkan kerahimannya yang begitu dahsyat tanpa bertepi. Nah, salah satu contohnya bisa dikatakan 1 hari sebelum dia meninggal, dia masih menunjukkan kasih yang besar ke orang-orang yang dia cintai, yang diantaranya akan mengkhianati dia, akan menyangkal dia. Jadi Yohanes masih, Yudas Iskariot masih ada di sana. Jadi dia masih menunjukkan kasihnya kepada Yudas dan juga Petrus. Dia tidak mengatakan kamu akan mengkhianati saya, kamu tidak perlu makan dengan saya gitu. Tapi dia tunjukkan cintanya. Dan detik-detik terakhir kematiannya disalib, dia masih memberikan kehidupan cinta kepada ini satu penjahat, penyamun yang disalibkan bersamanya. Dan walaupun dosanya penyamun itu ya sangat-sangat besar dan mungkin menurut kita tidak pantas dia masuk surga, tetap masuk neraka, tapi Yesus masih menunjukkan itu ya hatinya kepadanya dan menyodorkan kehidupan baru. Pada saat ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Nah, pemulihan wanita berdosa ini yang sungguh luar biasa, di mana dia tidak ikut menghukum, tetapi memberikan roh yang baru kepadanya melalui pengampunan yang begitu dahsyat dan juga memperbaharui cinta orang lain, khususnya yang mau merajam wanita itu. Dia mengatakan bahkan lebih jauh, Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu dengan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan lebih banyak menunjukkan pengampunan dan pengampunan, jangan menghitung-hitung. Juga dalam pelayanan kita itu jangan menghitung-hitung gitu. Saya pengalaman yang pertama yang buat saya itu banyak bertobat adalah pengalaman yang mana saya memberikan banyak ekspektasi. Salah satu rumah sakit di Makassar itu saya berkati, ya. Dan itu di-endorse, diberikan oleh seorang pastor kepada saya, kamu yang berkati nanti akan ada ya stipendnya cukup besar lah karena itu rumah sakit terkenal. Dan saya iyakan aja gitu. Saya siapkan dengan baik-baik. Dan singkat ceritanya itu 5 lantai, ada ratusan kamar itu saya reciki dengan apa? Terutama di kamar mayat itu berapa kali itu air berulang-ulang diisi supaya semua sudut-sudut itu direciki gitu. Dan sesudah misa apa yang saya dapatkan? Wow, amplopnya tebal, tapi sesudah saya hitung itu hanya uang kolektif saja, kertas 1.000-an, 5.000-an dan gitu. Tidak ada yang lain gitu. Jadi di sana itu seperti ada kutub mau saya lontarkan gitu. Kok gini rumah sakit sih yang segede ini kok tidak ada gitu. Tapi sesudah itu saya katakan saya tidak perlu ekspektasi tinggi juga. Toh tidak akan saya gunakan juga untuk banyak hal, saya bilang gitu. Dan sejak itu ada beberapa event sesudahnya bahwa saya itu malahan berkelimpahan dari rahmat yang diberikan oleh orang lain. Sekali waktu selesai misa, misalnya,
saya itu langsung diselami oleh umat. Woi pastor, itu khotbahnya tadi sangat menyentuh hati. Ini pastor tolong diambil, bilang gitu. Kini saya ambil itu amplop, tahu isinya berapa? 5 juta. Jadi saya pikir kerahiman Allah itu tidak bisa diukur. Kalau memang orang lain tidak sanggup atau lalai untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka, akan dikasih oleh Tuhan juga melalui cara-cara yang lain. Nah, apakah dalam kemiskinanku saya masih bisa membagikan sesuatu bagi orang lain? Saya sangat terharu melihat ini gambar yang di sebelah kiri. Apakah kasih kita bertepi atau tidak? Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ini juga satu peristiwa misalnya ketika kopi kita itu tertumpah gitu. Masih bisakah kita menikmati itu gambaran yang dilukiskan oleh kopi itu? Itu pemandangan yang bagus saya pikir. Ya. Nah, ini yang misalnya kamera yang kita cintai ini bukan kamera waterproof ya, tapi dipakai oleh anaknya misalnya untuk mengambil foto, tapi bapaknya masih bisa mengabadikan itu peristiwa itu dengan penuh cinta gitu. Ini namanya cinta yang tidak bertepi. Nah, kita jatuh cinta berapa kali? Khususnya pasangan suami istri. Mungkin waktu pertama kali ya, tapi untuk hari-hari berikutnya tidak ada. Tapi sebenarnya momen itu setiap hari untuk mengulurkan cinta kita yang tidak bertepi. Dan yang paling menarik adalah gambar yang berikutnya, di mana ini anak yang di mata orang banyak dia menjadi pengganggu gitu, tapi digunakan oleh Paus Fransiskus sebagai momen yang membuat semua orang takjub, khususnya merenungkan bagaimana kerahiman Allah itu nyata gitu. Nah, dalam misalnya live stream yang sekarang, ya, apakah cinta kita bertepi atau tidak bertepi? Apakah kita masih ingat kebutuhan gereja misalnya di paroki kita masing-masing? Khususnya mungkin di Santo Yakobus ini yang di Surabaya ini. Apakah kita masih menyodorkan itu bantuan kepada Romo di paroki, keadaan karyawati dan sebagainya? Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Allah. Kalau kita mau. Nah, melalui sakramen Ekaristi sebenarnya kita selalu diberikan kerahiman Allah, kita diperdaya untuk menyalurkan diri Allah itu sendiri dengan memecahkan diri kita, kebaikan yang sekecil manapun yang ada pada diri kita. Dan inilah anugerah keilahian yang nyata sampai sekarang kita alami sebagai gereja. Ya. Jadi bisakah kita bermenung dengan setiap jam 3 sore misalnya melalui Kronka, ya. Bisakah kita mengatakan bahwa selalulah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Dan ini dari Ibu Teresia dari Kalkuta, tidak ada seorang pun sebenarnya yang menjadi miskin dengan memberi. Entah orang miskin, entah orang kaya, kalau memberikan pasti seperti yang saya ceritakan tadi. Banyak di sana, kalau pintu itu 10 tertutup, pintu yang lain akan dibukakan untuk kita untuk berikan rahmatnya. Ya, kita memohon rahmat dari Yesus, yang mana adalah jalan kebenaran dan kehidupan dan guru kita, untuk meniru kasih-Nya yang selalu tidak bertepi.
Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Ya, jadi berkat apapun yang kita terima itu semua datang dari Tuhan. Dan kalau kita meyakini bahwa kasih Tuhan itu tidak bertepi, maka kita juga tidak berhenti mencintai orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Romo, tolong doa penutup dan berkat penutup. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan terima kasih telah menjalankan doa kronika kami, jalan salib, dan juga permenungan kami tentang sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, semoga seluruh yang ikut ambil bagian dalam doa bersama secara virtual ini, Kau berkati selalu, buatlah hati mereka memancarkan sinar kasih-Mu sendiri, menjadi lebih bermurah hati kepada siapapun, khususnya di tengah-tengah keluarga. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini, ya Tuhan, khususnya bersama keluarga, anggota keluarga mereka dimanapun berada, supaya tetap dalam naungan kasih karunia-Mu, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya roh-roh yang jahat, dan berikanlah rezeki yang cukup bagi mereka setiap hari. Ini kami haturkan, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.